Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada dan menonton video ini. Halo semuanya, perkenalin kita dari band 45, Clan 12, Tribe 4. Jadi di sini kita mau ngapain sih? Nah, bagi yang pengen tahu kita ngapain, jadi itu sebelumnya kita udah mengerjakan yang namanya saboteur assessment, yang dimana itu menghasilkan saboteur yang paling dominan dari antara kita berlima. Dan di situ ada 3. Yang pertama ada hyper vigilance, ada hyper achiever, dan juga ada pleaser. Penasaran apa itu artinya dari ketiga tersebut dan ingin tahu lebih lanjutnya? Maka dari itu perhatikan video ini baik-baik ya. Check it out. Nah oke, tadi kan kalian udah tahu kami akan menjelaskan tentang saboteur assessment. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih. Nama aku Ken Evan Alfarisi dengan NIM 162-23043 dan aku dari jurusan Sains dan Teknologi Farmasi. Dan aku Sania Najmi Suwono dengan NIM 164-23174 dari Teknik Perminyakan. Nah, dari tes saboteur assessment yang telah kami lakukan, kami itu mendapatkan ada yang banyak nih. Ada hypervigilance, pleaser dan segala macam. Tapi yang paling atas dan yang paling pertama itu ada hypervigilance. Ya, bisa dijelasin. Nah, sekarang selanjutnya apa sih hypervigilance itu? Bisa dijelaskan oleh? Jadi kurang lebih secara sederhana hypervigilance itu adalah sikap di mana kita merasa cenderung kecemasan berlebih terhadap sesuatu. Seperti contohnya kayak gimana sih kan? Misalnya ada suatu tugas kuliah deh. Tugas kuliah tuh misalnya dikasih sama dosen hari ini dengan deadline 2 minggu kemudian. Tapi kita tuh udah panik dari sekarang kayak, aduh gimana ya cara menjalankan tugas ini? Aduh gimana ya cara menyelesaikannya, nilainya dan segala macem. Nah, tapi kalau misalnya si hypervigilant ini juga kalau misalnya sedang istirahat atau sedang melakukan refleksi dengan diri sendiri juga sebenarnya belum merasa tenang. Karena apa? Karena balik lagi, karena dia tuh merasa kecemasan berlebih. Iya, jadi kurang efektif. Iya, gitu kan? Kecemasan berlebih yang dihasilkan dari kita ini ya. Ini kayak membuat yang harusnya kita tuh bisa melakukan dan mengerjakan dengan baik, ya nggak sih? Tapi dengan perasaan-perasaan ini tuh kita jadi kayak susah banget ngerjainnya, kayak gak fokus, kurang efektif mengerjakan apapun gitu. Jadi kurang lebih sebenarnya kita juga butuh solusi sih, kayak gimana sih nanti gimana caranya supaya kita tuh tidak kecemasan berlebih lagi. Jadi nanti kita mau tanya ke teman kita akan bertanya tentang cara mengatasi solusi kali ya dari karakter kita ini. Benar. Dadah. Halo semua, perkenalkan aku Stefani dari jurusan Teknik Geologi dengan NIM TPB 163-23159. Kenalin, aku Auliana Putri, biasa dipanggil Aulia, dari Kimia dengan NIM TPB 160-23408. Nah, tadi kan kita udah tes nih, saboteur assessment. Nah, hasil yang paling dominan dari kita itu adalah hyperachiever. Jadi apa sih hyperachiever itu? Hyperachiever itu adalah tipe kepribadian orang yang cenderung merasa haus validasi. Mereka itu suka dilihat berdasarkan prestasi yang mereka miliki. Jadi kayak kita misalkan kayak pengennya tuh sesuai tujuan kita terus, kayak kita selalu merasa kurang kalau misalkan tujuan kita belum tercapai. Contohnya tuh kayak gimana sih, Seth? Biasanya tuh kalau ujian mereka tuh pengen menjadi yang terbaik di kelas. Kalau misalkan nggak jadi yang terbaik, biasanya kayak merasa kurang karena validasi dari orang-orang ke kita itu jadi berkurang juga. Makanya kita kayak selalu merasa kurang kayak gitu. Dan itu membuat mereka tuh cenderung tidak menghargai diri mereka sendiri dan tidak menghargai pencapaian-pencapaian yang selama ini telah mereka capai. Nah, untuk karakteristiknya ada yang pertama, orangnya tuh biasanya kompetitif. Yang kedua, mereka itu gila kerja. Dan karakteristik yang terakhir itu mereka cenderung menjaga jarak dari orang lain. Nah, kita kan sekarang bingung nih gimana sih cara ngatasi hyperachiever itu. Makanya nanti kita mau nanya teman-teman kita buat nyelesain permasalahan kita ini. Selamat sore semuanya. Kenalin, aku Wildan Samuda Putra dari FITB, jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika dengan NIM 163-23123. Nah, seperti yang udah teman-teman aku lakukan tadi, aku di sini juga akan menjelaskan tentang hasil dari asesmen saboteur aku. Yang di sini yang paling dominan itu adalah pleaser. Apa itu pleaser? Pleaser itu ketika dimana seseorang yang memiliki saboteur pleaser ini merasa harus selalu diterima.
bisa dibilang juga orang-orang dengan saboteur pleaser ini lebih memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Dia merasa seperti memang harus selalu diterima oleh orang, tapi dia juga merasa sebenarnya dia tuh harus menyenangkan orang lain, padahal itu bukan kerjanya dia. Nah, untuk contohnya ini seperti ketika kita orang-orang dari saboteur yang memiliki pleaser, kadang juga sering disebut dengan people pleaser, dimana ketika kita itu lebih mendingin orang lain kayak gimana ya? Misalkan ketika kita diajak keluar oleh teman kita, kayak diajak untuk makan lah istilahnya, tapi sebenarnya kita nih kayak nggak punya duit, cuma kayak kita maksain aja, yang penting teman-teman kita tuh mau dan senang gitu loh. Kayak kita tuh mengusahakan apapun agar kita tuh selalu diterima di orang-orang sekitar kita. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, orang-orang dengan saboteur pleaser ini biasanya karena lebih mengutamakan orang lain, dia jadi melupakan kebutuhan dirinya sendiri. Seperti dia seolah-olah tidak memikirkan dirinya sendiri, yang penting diterima. Cuma kadang kita melupakan kebutuhan diri kita supaya diterima di orang lain. Nah, dari dampak negatif yang udah aku jelaskan tadi sama pengertian-pengertian dari saboteur pleaser ini, gimana sih cara solusinya untuk menangani saboteur pleaser ini? Untuk lebih jelasnya bakal dijelasin oleh teman-teman aku. Nah, jadi sekarang kita mau kasih saran nih buat Ken sama Sania yang tadi sifatnya itu hyper vigilant. Nah, dari aku sendiri, sarannya itu jangan terlalu cemas, jangan terlalu overthinking. Kalian bisa ngurangin overthinkingan itu dengan ngelakuin hal-hal positif yang bikin kalian lupa sama hal-hal negatif tadi. Kalau misalnya dari Wildan apa? Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya juga mirip-mirip dari Kak Aulia. Buat kalian, lebih baik kalian jangan memikirkan apa yang belum pasti terjadi. Kalian boleh khawatir tentang kedepannya bagaimana. Cuma dengan kalian yang terlalu cemas, takutnya malah akan menghambat kalian juga. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Stefani gimana? Kalau dari aku sendiri, coba untuk berusaha lebih tenang dan rileks. Kalau ada pikiran-pikiran negatif muncul, coba alihkan ke pikiran yang positif. Nah, kalau dari lu sendiri gimana, Ken? Nah, tadi kita udah dikasih saran-saran nih sama teman-teman kita ya. Bener banget. Ada 3 tuh. Yang pertama tuh kayak kita jangan terlalu banyak mikirin, terus kita perbanyak kegiatan positif, ya kan. Yang kedua dari Bang Wildan tuh ada, dia nyaranin kalau kita tuh hal-hal yang belum terjadi nggak usah dipikirin. Bener sih. Sebenarnya kalau misalnya solusi-solusi dari mereka cukup solutif ya maksudnya. Iya. Terus kayak apa sih? Kan tadi nggak boleh mikirin yang belum terjadi ya, make sense juga sih. Soalnya kan kita juga belum tahu apa yang terjadi dan belum dilakukan ya, jadi nggak boleh dipikirin terlalu banyak. Nah, selanjutnya untuk Stefani dan Aulia, seperti tadi kalian bilang kalau kalian itu kan hyperachiever, yang dimana kalian itu haus validasi. Dan untuk diri aku sendiri sih nyaranin untuk kalian agar kalian boleh-boleh aja sebenarnya untuk menggapai tujuan kalian dengan serius. Cuma juga perlu digarisbawahi, juga perlu diingat kalau kalian tuh harus memperhatikan diri sendiri juga. Kesehatan kalian itu juga nggak jauh penting dari tujuan kalian itu sendiri. Bagaimana nanti kalian menjaga mengejar tujuan kalian kalau kalian nggak mementingkan diri kalian sendiri juga. Itu sih kalau dari aku. Kalau untuk dari kasusnya gimana? Nah, dari kata Wildan ini benar banget. Jadi kalian tuh selain memfokuskan terhadap apa yang kalian ingin capai, kalian juga harus fokus pada diri kalian sendiri. Juga kalian perlu ingat bahwa suatu proses itu pasti akan mengalami kegagalan. Jadi dari suatu kegagalan yang kalian peroleh itu bukan berarti kalian tidak layak untuk melanjutkan ke step selanjutnya, melainkan dari kegagalan itu kalian bisa belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya dan mendapatkan hasil yang terbaik lagi nanti. Dan kalau misalnya dari Kak Apin gimana? Aku mau nambahin nih, tadi kan kalian udah kayak apa sih, berproses dan segala macam yang pastinya susah ya. Kalian tuh pertama-tama harus bersyukur dulu nih atas apa yang telah kalian capai. Kalian harus bersyukur kalau kalian tuh udah bisa mencapai sesuatu yang ya walaupun nggak sesuai tujuan, tapi itu kalian udah keren banget. Nah, yang kedua, kalian tuh harus apresiasi diri. Apresiasi diri itu apa? Kayak misalkan kalian ingin mencapai sesuatu, tapi kalian tidak mencapainya, tapi kalian sudah berproses dengan baik. Kalian harus mengapresiasi proses tersebut. Oke, selanjutnya kita punya solusi nih buat Bang Wildan yang punya karakter apa tadi? Pleaser. Oke, pertama-tama aku mau ngasih solusi. Kalau menurut aku, kamu tuh jangan terlalu prioritasin orang lain, prioritasin diri sendiri tentang apa yang kamu rasain, apa yang kamu ingin lakukan, segala macam. Prioritasin tentang diri sendiri dulu, baru orang lain. Kalau dari Sani? Nah, kalau dari aku juga kurang lebih sama sih. Kamu tuh harus juga berprasangka baik, atau kalau dari dalam agama Islam tuh namanya husnuzon, dimana kamu tuh kayak udah pokoknya positive thinking aja. Kalau misalnya orang lain tuh pengen kan kayak berteman sama Bang Wildan ini juga kayak nggak semua orang tuh mikirin keburukan tentang kamu kok. Kayak masa kayak dari pertama kali ketemu kayak langsung Wildan kayak gini ya, maksudnya gak semua orang tuh pasti berprasangka buruk. Jadi kamu harus menanamkan sikap dengan
berprasangka baik ke orang lain gitu. Kalau dari Stephanie gimana? Kalau dari aku sendiri, kamu itu nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi kamu tuh harus prioritasin diri kamu sendiri juga. Gak bisa semua orang kamu senengin gitu. Jadi pokoknya inti dari semuanya itu kamu harus utamain diri kamu sendiri daripada orang lain, sama terus berprasangka baik ya untuk Wildan. Nah, tadi kita kan udah dapet saran-saran tuh dari teman kita Wildan, Sania juga Ken tentang kepribadian kita yang hyper achiever ini. Nah, jadi kedepannya saran-sarannya dari Wildan, Ken sama Sania bakal kita terapin biar sifat hyper achiever kita berkurang sedikit. Tidak terlalu mendominasi. Kasih. Terima kasih semua buat sarannya. Nah, makasih buat teman-teman yang udah sarannya. Mungkin apa yang aku dapetin dari saran teman-teman, seperti tadi teman-teman aku bilang, kalau kita ini harus prioritasin diri kita bagi orang-orang pleaser ini. Karena memang bener kata Stephanie juga, kalau emang menyenangkan orang lain bukan tugas kita. Jadi harus perlu diingat bahwa menyenangkan orang lain bukanlah kewajiban kita sebagai orang pleaser. Nah itu guys, hasil dari penjelasan kita tentang hasil asesmen sahabat kita yang tadi ada hypervigilance, hyper achiever, dan juga pleaser. Nah untuk solusinya dia apa aja sih kak? Kayak ada yang hyper vigilant, kita tuh nggak boleh terlalu cemas tentang apa yang kita lakukan, ya apa yang belum kita lakukan. Jadi kayak kita jalanin dulu aja. Nah terus ada kayak pleaser tuh kita harus Mengutamakan orang lain. Iya, mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Kita harus Husnuzon memaafin diri juga, sendiri. nggak bisa Husnuzon. nyenengin orang lain. Selanjutnya tuh ada apa tadi? Hyper achiever tuh kita harus bersyukur dan harus mengapresiasi diri tentang apa yang telah kita lalui. Segitu aja pemaparan dari kita dari band 45 Kalian 12, Strike 4. Dadah. Dadah.